Oke, teman-teman, selamat datang kembali. Hari ini kita punya bahan yang seru banget nih, berkat Anda semua. Anda mengirimkan kami sebuah wawancara panjang dengan Monish Pabrai, seorang investor kawakan. Dan terus terang, waktu saya nonton, ada satu ide yang, wah, benar-benar menonjol. Rasanya tuh berlawanan banget sama semua nasihat bisnis yang pernah kita dengar. Yaitu, gimana cara membangun kekayaan dengan risiko mendekati nol. Jadi misi kita hari ini simpel aja. Kita mau bedah nih model mental yang dia pakai dan beneran bisa diterapin nggak sih? Kan dia nggak cuma bicara teori, dia pakai contoh-contoh yang nyata banget. Dia bilang icon-icon kayak Bill Gates atau Sam Walton yang kita kira tuh pengambil resiko ulung, sebenarnya kebalikannya. Mereka itu master dalam meminimalkan resiko. Jadi ya kita akan bongkar kerangka berpikir itu, mulai dari cara dia mulai bisnis sampai ke filosofi investasinya, biar Anda bisa lihat intinya. Oke, ayo kita mulai dari yang paling bikin saya kaget sih. Pak Bray bilang lupakan orisinalitas. Kuncinya justru meniru atau dia sebut cloning. Ini kan kayak melanggar aturan pertama di dunia startup ya. Bukannya kita selalu disuruh jadi inovator. Tepat. Kontraintuitif banget kan? Tapi menurut Pak Bray, dengan jadi peniru yang hebat, Anda itu udah 90% di depan. Kenapa? Karena Anda menghilangkan risiko terbesar, risiko pasar. Anda nggak perlu nebak-nebak lagi, ada yang mau produk ini nggak ya? Pasarnya udah ada, lihat aja Bill Gates. Microsoft Word itu kan cloning dari WordPerfect. Excel itu cloning dari Lotus. Hampir semua produk awal Microsoft itu ya hasil meniru. Itu poin yang menarik banget. Jadi bukan soal nyuri ide ya, tapi soal eksekusi ide yang sudah terbukti, tapi dengan lebih baik. Saya jadi inget contoh Sam Walton dari Walmart yang tadi Anda sebut. Pak Bray cerita betapa obsesifnya Walton dalam meniru. Betul. Sam Walton itu secara terbuka ngaku, hampir semua yang saya lakuin itu hasil nyontek dari orang lain. Dia itu bisa mengunjungi ratusan toko pesaing tiap tahun, bawa perekam, bawa buku catatan. Dia bisa masuk ke toko paling jelek sekalipun dan nemuin satu hal kecil yang mereka lakuin dengan baik. Terus dia terapkan di Walmart, bahkan sampai ngukur jarak antar rak di Kmart loh. Ini cloning level dewa. Starbucks juga gitu kan? Howard Schultz itu idenya bukan dari ruang hampa. Dia lagi liburan di Italia, lihat budaya kafe di sana, tempat orang ngumpul, sosialisasi, terus dia mikir, wah, ini belum ada di Amerika. Dia nggak menciptakan permintaan, dia cuma bawa konsep yang udah jalan. Tepat. Jadi cloning itu intinya strategi pengurangan risiko yang sangat cerdas. Biarin orang lain yang bakar duit buat buktiin konsep. Anda masuk belakangan dengan eksekusi yang lebih bagus. Oke. Meniru ide itu masuk akal, tapi kan eksekusinya butuh waktu dan energi yang luar biasa. Buat kita yang kerja kantoran jam 9 pagi sampai 5 sore, kayaknya mustahil deh. Pak Bray punya solusi buat ini nggak? Nah, ini bagian favorit saya. Dia punya analogi yang visual banget, pakai balok Lego. Untuk 168 jam yang kita punya tiap minggu. Bayangin ada balok buat tidur, yang ini jangan diganggu. Terus ada balok biru gede buat kerjaan tetap Anda, dan ada balok orange buat waktu luang. Nonton Netflix, main sosmed, ya gitu-gitulah. Terus strateginya gimana? Berhenti kerja gitu? Justru jangan. Strateginya, pertahankan balok biru kerjaan Anda. Itu yang bayar tagihan kan. Tapi, dan ini kuncinya, turunkan performa Anda di kerjaan itu ke level tepat di atas ambang pemecatan. Kedengarannya jelek ya, tapi tujuannya buat hemat energi mental dan fisik. Pak Bray ngaku, dia lakuin itu, dan bosnya baru sadar 9 bulan kemudian. Wah, ini saran yang berbahaya tapi logikanya dapat sih. Terus energi yang dihemat itu buat apa? Anda tukar balok oranye waktu luang yang gak produktif, itu dengan balok kuning. Yaitu waktu buat ngebangun bisnis sampingan Anda. Mungkin sekitar 3-4 jam di hari kerja, terus 10 jam di akhir pekan. Ini pengorbanan. Anda menukar hiburan pasif dengan kerja aktif. Nah, ini dia pertanyaannya. Gimana caranya tetap termotivasi nuker Netflix dengan kerjaan tambahan? Abis seharian capek kerja loh. Berat banget pasti. Disinilah Pak Bray ngasih semacam tes litmus yang jernih banget. Dia bilang, balok kuning itu harus terasa jauh lebih menggairahkan daripada balok oranye. Anda mulai bisnis ini bukan cuma demi uang, tapi karena Anda ngerasa terpanggil buat ngeluarin musik Anda. Sesuatu yang Anda yakin dunia butuh.
Kalau ngebangun bisnis terasa lebih ngebosenin dari nonton serial, ya mungkin itu bukan panggilan Anda. Gairahnya harus dari dalam. Aku suka itu, jadi gairah itu sendiri yang jadi bahan bakarnya. Oke, anggaplah Anda udah punya ide hasil cloning dan udah ngelokasiin balok kuning. Langkah selanjutnya apa? Langsung bikin produk? Nggak secepat itu. Disinilah model mental berikutnya masuk yang Pak Bray sebut Anda tidak cukup pintar. Ini pengingat buat rendah hati. Ide brilian kita yang di kepala itu kemungkinan besar salah. Kebenaran sejati, kata Pak Bray, itu adanya di luar sana, di tangan pelanggan. Ini ada ceritanya kan? Yang soal presentasi PowerPoint-nya yang disuruh balik ke satu slide itu terus? Benar, ini anekdot yang sempurna. Waktu dia merintis bisnis IT-nya, dia punya presentasi isinya 7 layanan yang menurut dia hebat. Pas dia presentasi ke eksekutif bank, eksekutif itu nyela terus, bisa balik ke slide 10. Setelah beberapa kali, si eksekutif bilang, "Udah, jangan ganti slide lagi, saya nggak peduli sama 6 layanan lainnya, saya cuma mau ngomongin yang di slide 10. Tunggu dulu, itu kan butuh kerendahan hati yang luar biasa. Buang 90% presentasi yang udah disiapin cuma karena satu komentar. Berarti kuncinya jangan pernah jatuh cinta sama ide kita sendiri ya? Tepat sekali, Pak Bray nggak tersinggung. Dia lihat itu sebagai sinyal emas dari pasar. Dia sadar, dari 7 hal yang dia tawarkan, cuma satu yang jadi pain point atau masalah yang parah banget buat klien itu. Jadi apa yang dia lakukan? Dia pulang, hapus semua slide lain, dan ubah slide 10 itu jadi presentasi baru yang jauh lebih dalam. Dia biarin pasar yang mendikte produknya. Mendengarkan pasar itu satu hal, tapi kan pertama-tama kita harus bisa ngobrol sama orang-orang di pasar itu. Ini bagian paling susah buat banyak orang. Gimana cara Pak Bray dapat klien pertamanya? Strateginya brutal tapi efektif. Dia kirim 200 surat fisik tiap minggu. Bukan email ya. Wow. Surat fisik yang mendarat di meja. Dia punya sistem. Dia pakai nama panggilan, misalnya Dave bukan David. Biar suratnya terasa personal dan lolos dari filter sekretaris. 200 seminggu. Itu bukan kerja keras lagi. Itu udah kayak mesin industri. Terus abis suratnya dikirim gimana? Nah, disinilah ketekunannya yang gila kelihatan. Seminggu setelah surat dikirim, timnya nelfon. Nggak ada respons, telepon lagi 2 minggu kemudian. Masih belum. 4 minggu, 8 minggu, dan seterusnya. Target itu nggak akan pernah keluar dari sales funnel-nya sampai mereka secara eksplisit bilang, tolong jangan hubungi saya lagi. Wah, ini benar-benar misahin emosi dari proses ya. Kebanyakan orang kan berhenti setelah telepon kedua karena takut ganggu atau ngerasa ditolak. Pak Bray melihatnya murni sebagai permainan angka. Dia nggak peduli sama penolakan. Dia cuma fokus sama rasio. Berapa surat buat dapat satu pertemuan? Berapa pertemuan buat dapat satu penjualan? Dengan volume segede itu, hukum rata-rata bakal bekerja buat Anda. Penolakan jadi nggak relevan. Ini juga yang diajarin ke putrinya loh, yang berhasil dapat kerjaan impian di hedge fund setelah ngirim 1.200 surat fisik, masing-masing dengan tips saham yang dipersonalisasi. Sinyal kuat lewat saluran yang nggak rame. Oke, kita udah bahas cara bangun bisnis resiko rendah. Tapi kan ketenaran Pak Bray itu sebenarnya dari dunia investasi. Saya sering dengar julukan investor dando. Apa sih artinya kata itu? Dando itu kata dari bahasa Gujarat yang agak susah diterjemahin langsung. Tapi intinya adalah usaha yang menciptakan kekayaan dengan risiko minimal. Filosofinya bisa dirangkum dalam satu kalimat. Kepala saya menang, ekor saya tidak rugi banyak. Anda cari situasi asimetris di mana potensi untungnya gede banget, sementara potensi ruginya kecil banget atau bahkan nol. Contoh klasiknya Richard Branson dengan Virgin Atlantic ya. Betul. Waktu mau mulai maskapai, Branson kan nggak punya duit buat beli pesawat. Apa yang dia lakukan? Dia telepon Boeing, nego buat sewa satu pesawat bekas 747, dengan syarat dia bisa balikin kapan aja kalau bisnisnya gagal. Kalau berhasil, dia menang besar. Kalau gagal, ya tinggal balikin pesawatnya. Dia hampir nggak mempertaruhkan modal sendiri. Itu pertaruhan dando yang sempurna. Branson kan miliarder ya, contohnya kayaknya agak jauh. Ada nggak contoh yang lebih membumi gitu, yang bisa dilakuin orang biasa? Ada, dan ini cerita favorit Pak Bray. Kisah keluarga Patel di Amerika Serikat. Mereka imigran dari Uganda yang datang ke AS tahun 70-an dengan uang dan keahlian terbatas. Mereka mulai beli motel-motel kecil dan tua yang nggak ada yang mau. Nah, disinilah kejeniusan model dando mereka kelihatan. Gimana cara kerjanya? Sebuah keluarga Patel beli motel, terus mereka pindah tinggal di salah satu kamar. Kemudian, mereka pecat semua staf, resepsionis, petugas kebersihan, manajer.
Seluruh keluarga, dari kakek nenek sampai anak-anak, yang jalanin motor itu sendiri. Ini secara efektif menghilangkan biaya tenaga kerja, komponen biaya terbesar di bisnis perhotelan. Luar biasa. Jadi dengan menghilangkan satu pos biaya terbesar, mereka bisa mendominasi seluruh industri. Ini benar-benar Dando dalam praktek. Sederhana, tapi dampaknya masif banget. Sangat masif. Dengan struktur biaya yang rendah banget, mereka bisa nawarin harga kamar yang jauh lebih murah, akibatnya tingkat hunian mereka meroket. Semua untungnya nggak dipakai foya-foya, tapi diinvestasiin lagi buat beli motel berikutnya, buat kerabat mereka yang baru dateng. Siklusnya ngulang terus. Hasilnya, hari ini kelompok etnis yang cuma 0,1% dari populasi AS menguasai hampir 80% dari seluruh motel di negara itu. 80%. Wow, itu statistik yang mencengangkan. Jadi, gimana kita sebagai individu yang enggak akan beli motel bisa menerapkan cara pikir Dando ini ke keuangan pribadi kita? Nah, disinilah kita beralih ke kekuatan terbesar di alam semesta menurut Einstein. Bunga majemuk atau compounding. Pak Bray punya cerita yang bakal mengubah cara Anda mandang uang. Kisah penjualan Pulau Manhattan. Tahun 1623, penduduk asli Amerika jual seluruh pulau itu seharga $23. Kedengerannya kayak kesepakatan terburuk dalam sejarah, kan? Tentu aja. Nilainya sekarang pasti triliunan. Mari kita lihat dari sisi lain. Seandainya $23 itu diinvestasikan dengan bunga 7% per tahun, tingkat pengembalian yang cukup wajar selama 400 tahun. Pada tahun 2023, nilainya bakal jadi $23 triliun. Itu lebih besar dari total nilai semua properti di Manhattan hari ini. Tunggu. 23 triliun dari $23. Iya, itu kekuatan compounding. Wow. Jadi pesan utamanya adalah waktu itu lebih penting daripada jumlah uang awal. Landasan pacu yang panjang bisa bikin modal sekecil apapun jadi luar biasa besar. Ini bukan sihir, ini murni matematika. Dan ada alat mental sederhana buat memahaminya, yaitu aturan 72. Caranya, bagi angka 72 dengan tingkat pengembalian tahunan Anda, hasilnya itu perkiraan berapa tahun uang Anda bakal berlipat ganda. Misalnya, dengan return 10% per tahun, uang Anda bakal berlipat ganda kira-kira setiap 7,2 tahun. Ini bantu kita memvisualisasikan pertumbuhannya. Oke, jadi buat Anda yang dengerin dan mungkin baru mulai perjalanan finansial, apa saran praktis yang bisa diambil dari semua ini? Pak Bray, nyederhanain jadi 3 aturan. Pertama, selalu belanjakan lebih sedikit dari pendapatan. Ciptakan surplus sekecil apapun itu. Kedua, mulai investasi sedini mungkin. Uang yang Anda investasikan di usia 20-an itu prajurit paling kuat, karena waktunya paling panjang buat bertempur. Dan yang ketiga, yang kayaknya paling penting, jangan coba-coba jadi pahlawan. Tepat. Aturan ketiga, jangan coba milih saham pemenang. Peluang Anda ngalahin pasar secara konsisten itu kecil banget. Lakukan strategi Dando dalam investasi, cukup beli pasarnya itu sendiri. Investasi secara konsisten ke reksadana indeks berbiaya rendah, kayak S&P 500. Dengan gitu, Anda beli sebagian kecil dari 500 perusahaan terbesar di Amerika dan tumbuh bareng seluruh ekonomi. Risikonya terdiversifikasi. Pak Bray, ini sebenarnya bukan tentang ngejar untung gede dengan ambil risiko gila. Justru sebaliknya ya. Ini tentang gimana secara sistematis merancang skenario di mana kepala saya menang, ekor saya tidak rugi banyak. Benar sekali. Ini pergeseran perspektif. Anda bukan lagi seorang pengambil resiko, tapi seorang perancang sistem yang cerdas. Anda meniru apa yang sudah terbukti, mendengarkan sinyal pasar dengan seksama, dan yang terpenting, Anda paham dan manfaatin kekuatan waktu yang luar biasa lewat kesabaran dan compounding. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan buat Anda ya. Pak Bray sering bicara tentang mencari celah penawaran. Hal-hal yang seharusnya ada di dunia ini, tapi karena satu dan lain hal belum ada. Berbekal semua model mental yang baru kita bahas, coba deh perhatikan lingkungan sekitar Anda minggu ini. Celah penawaran apa, sekecil apapun yang bisa Anda lihat. Dan mungkin bisa Anda masuki dengan risiko yang sangat-sangat kecil.